Saya kembali menuju ke Pak Barita Simanjuntak. Pak, kalau kita lihat pakai tadi berarti Verdi Sambo ini dituntut seumur hidup. Apakah ini memang sudah sesuai? Karena kalau kita lihat banyak tanggapan dari publik seharusnya Sambo dihukum mati. Ya, Mas Rizky, perlu saya sampaikan ada dua hal penting di sini. Pertama, tugas jaksa itu diatur undang-undang. Di dalam Undang-Undang 11 tahun 2021 pasal 1 ayat 1 dikatakan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yaitu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dan kemudian di ayat 2 disebutkan di pasal 2-nya kekuasaan itu dijalankan secara merdeka. Jadi adalah kewenangan dan kekuasaan penuntutan untuk menuntut seseorang berdasarkan undang-undang. Itu poin pertama. Yang kedua, sidang masih terus berjalan. Jadi kita harus memberikan ruang bagi jaksa secara bebas untuk menuntut, juga nanti ada pledoi. Itulah menjadi dasar hakim untuk memberikan pertimbangan dan putusan. Jadi berapa lama seseorang harus dituntut, berapa lama, itu sepenuhnya diatur oleh pedoman dan ketentuan yang berlaku dalam penuntutan. Itu yang kita dengarkan beberapa waktu yang lalu. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menjelaskan bahwa fakta-fakta persidangan lah, apa yang terjadi di dalam persidangan yang tadi juga telah dibacakan menjadi dasar jaksa menuntut. Jadi ada proses dakwaan, pembuktian, keterangan saksi, keterangan ahli, alat-alat bukti, sampai pada tuntutan. Itu adalah satu kesatuan. Nanti ada pledoi dan kemudian ada putusan hakim. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dari satu aspek. Jaksa dalam mengajukan tuntutan pidana itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yang sudah ada dalam proses persidangan sebelumnya. Sehingga ini bukan satu hal yang tiba-tiba, Mas Rizky. Itu ada ketentuan, ada pedomannya dalam menentukan berapa lama seseorang harus dituntut. Dan itu seperti saya katakan tadi adalah undang-undang yang memberi kekuasaan, kewenangan untuk mengajukan penuntutan. Nanti ada waktunya bagi penasihat hukum, terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Itu mekanismenya. Hakim akan menimbang dan memberikan putusan. Jadi itu yang kita harus hargai juga prosesnya. Kita berikan ruang kebebasan bagi jaksa untuk mengajukan tuntutan, karena itu memang tugasnya. Ruang pembelaan bagi penasihat hukum dan terdakwa, hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan tadi. Jadi dalam hal ini yang tadi dikatakan itu sepenuhnya adalah kewenangan penuntutan, kekuasaan penuntutan yang ada pada jaksa penuntut umum, Mas Rizky. Baik Pak Barita, kemudian muncul pertanyaan bahwa dalam sidang tuntutan lalu dikatakan oleh atau dibacakan oleh jaksa penuntut umum bahwa unsur-unsur 340 pembunuhan berencana ini sudah masuk dan juga dilakukan oleh para terdakwa. Apa yang menyebabkan tuntutan kemudian berbeda-beda lama tuntutan? Kita tahu yang 8 tahun, 12 tahun, kemudian Verdi Sambo dituntut jaksa penuntut umum seumur hidup. Ya. Inilah yang tadi saya sampaikan adalah kewenangan dan tugas jaksa yang diatur oleh undang-undang untuk menentukan berapa lama berdasarkan fakta persidangan. Dan itu sepenuhnya adalah materi atau pokok perkara. Saya tentu harus membatasi, Mas Rizky, tidak boleh masuk ke materi pokok perkara karena ini sedang berproses di peradilan. Baik. Namun sebagai catatan, beberapa waktu yang lalu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menjelaskan bahwa dasar mengajukan seseorang dalam perkara ini berapa lama yang dilakukan ya dalam tuntutan itu adalah peranan masing-masing. Nah, peranan masing-masing itu telah direkonstruksi dalam proses persidangan, termasuk pembuktian sampai pada tuntutan. Sehingga itu juga adalah bagian dari kewenangan penuh oleh jaksa dalam mengajukan tuntutannya. Itu nanti silahkan ditanggapi oleh penasihat hukum. Pada akhirnya karena negara kita kekuasaan yudikatif mengadili itu ada dan memberikan putusan di tangan hakim, maka hakim memberikan putusan. Nah, ini jangan lupa ada dua hal yang diatur undang-undang yang saya kira juga perlu diketahui oleh masyarakat. Pertama, kekuasaan kehakiman itu mengadili dan memutus ada pada hakim. Tapi Undang-Undang 11 2021 pasal 1 ayat 1 mengatakan kejaksaan fungsinya menjalankan kekuasaan kehakiman
yaitu kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi yang namanya kekuasaan itu dia tidak boleh diintervensi hal-hal apapun kecuali fakta persidangan, fakta hukum. Dan itu aturannya ketat, parameternya, indikatornya, pedomannya diawasi secara berlapis, baik internal oleh kejaksaan maupun oleh kami komisi berkaitan dengan tugas-tugas itu. Tentu kami tidak bisa mengintervensi kewenangan penuntutan, tetapi kami tentu melihat apa hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap penanganan kasus ini. Jadi itu juga perlu kami sampaikan agar ada hal yang positif yang kita bisa dapat dari proses penanganan kasus ini, Mas Rizky. Baik Pak Barita, sebenarnya bagaimana memastikan bahwa tuntutan jaksa ini sudah sesuai, sudah benar-benar persis dengan perbuatan masing-masing terdakwa ini? Nah, itulah yang kalau kita lihat, kita baca, kita dengar secara cermat ya Mas Rizky. Pembacaan tuntutan kemarin secara kronologi sudah disampaikan. Ya kemudian diperkuat dengan alat-alat bukti yang sah, ya kan? Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada alat-alat bukti. Itu semua direkonstruksi, diramu menjadi satu dokumen yang namanya tuntutan. Kemudian juga dasar menuntut berapa lama, ada parameter dan indikator yang sepenuhnya itu adalah kewenangan penuntutan. Sebab jaksa lah yang menjiwai, menangani perkara itu berdasarkan aturan-aturan hukum yang kuat. Jadi tidak boleh terpengaruh oleh emosi dan perasaannya, tidak boleh terpengaruh oleh tekanan apapun karena undang-undang menjamin kemerdekaan jaksa melakukannya, harus fakta hukum, peristiwa hukum yang dapat dipertanggungjawabkan yang sudah diajukan di sidang itu yang menjadi dasar jaksa mengajukan tuntutan. Itu tidak selalu bisa mudah ya, karena semua orang punya perasaan dan emosi. Untuk itulah ada indikator, parameternya, dibuat ketentuan, dibuat SOP penuntutan yang berlaku sebagai pedoman dalam mengajukan penuntutan di semua tindak pidana, termasuk tindak pidana pasal 340 yang terdakwanya FS dan kawan-kawan ini. Jadi bukan hanya untuk kasus ini ada pedomannya. Di semua pedoman penanganan perkara penuntutan itu ada indikator parameternya yang akan menjadi prinsip-prinsip objektif dalam mengajukan penuntutan. Jadi tidak perasaan, tidak emosi, tapi aturan hukum yang dibuat untuk menjaga agar penuntutan itu dapat dijalankan secara akuntabel, profesional, dan transparan. Posisi Komisi Kejaksaan untuk melakukan pengawasan agar ini sudah sesuai seperti yang dikatakan oleh Pak Barita Simanjuntak tadi seperti apa Pak? Ya, karena tadi kekuasaan penuntutan itu dijamin undang-undang, tentu kami tidak boleh mengintervensi materi perkara. Tetapi kami memastikan dan menjaga ya apa yang dirasakan oleh publik ya sebagai sesuatu yang disampaikan baik secara aktif. Kami memantau di setiap persidangan kasus ini, kami mendengar, merekam, mencatat, mendapatkan informasi dan kemudian juga memantau pemberitaan media secara aktif. Secara pasif kami menerima laporan-laporan pengaduan masyarakat sekiranya ada dugaan-dugaan perbuatan yang tidak profesional yang dilakukan, kami siap menerima untuk menindaklanjutinya. Karena sekarang dalam kasus ini transparansi sangat diperlukan. Siapa lagi yang mau bermain-main dalam kasus yang menarik perhatian publik begitu besar? Bapak Presiden beberapa kali telah menekankan transparansi dan akuntabilitas. Saya kira dan itu bisa kita lihat jajaran Adiaksa menjaga itu dan kami harus mengawal sesuai tugas kewenangan yang diberikan dalam perkara ini, termasuk intervensi atau tekanan-tekanan kepada jaksa juga harus bebas agar peradilan kita mencapai tujuannya, tercipta keadilan yang ada dalam putusan dan pertimbangan hakim nantinya, Mas Rizky. Lantas setelah melakukan pemantauan dan juga adanya laporan dari masyarakat, ditemukankah ada dugaan perbuatan atau hal-hal yang dilakukan oleh jaksa ini tidak profesional, Pak? Ya, tentu kami akan meminta penjelasan, klarifikasi, melakukan pengawasan, meminta ekspos perkara itu bisa dilakukan. Itu ya dalam rangka akuntabilitas tadi, dalam rangka profesionalitas tadi. Sebab dalam sistem penegakan hukum modern dan itu dianut di dalam undang-undang, di semua undang-undang yang mengatur lembaga penegak hukum perlu adanya pengawasan yang dilakukan
oleh pengawas eksternal dalam tanda petik, yaitu dalam hal ini kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan. Kami mempunyai ruang untuk melakukan itu. Hasilnya berupa rekomendasi disampaikan kepada Presiden dan kepada Jaksa Agung dari kalau ada hal-hal yang dirasakan perlu dalam penanganan perkara ini. Dalam beberapa hal kasus rekomendasi komisi ditindaklanjuti. Antara lain soal penerapan restoratif justice untuk kasus-kasus tindak pidana yang memberikan akses keadilan pada masyarakat, itu juga ditindaklanjuti. Jadi ini adalah bagian dari penegakan hukum yang selain kita awasi, juga kita harus jaga dan kita hargai proses tugas-tugas jaksa, tugas penasihat hukum, tugas hakim harus kita jaga agar mereka bisa merumuskan dan memutuskan yang seadil-adilnya bagi semua. Oke, khusus untuk kasus Verdi Sambo ini Pak, laporan apa yang paling banyak masuk ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia? Begini Mas Rizky, yang masuk ke Komisi Kejaksaan itu adalah di awal. Terutama kan karena di awal dalam proses penyidikan, kemudian pelimpahan tahap 1, tahap 2 ke Kejaksaan itu masyarakat menyampaikannya. Misalnya untuk membantu mengawasi agar jangan ada intervensi. Karena adanya dugaan kuat FS ini kan punya power yang ada di mana-mana. Jadi beberapa kelompok masyarakat menyampaikan kepada kami agar diawasi, dijaga dan dipastikan tidak ada intervensi. Nah, ini juga kami koordinasikan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan pada waktu itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga memberikan garansi semua alat komunikasi dari tim JPU yang sekitar 30 orang Mas Rizky itu dilakukan penyadapan, mereka diawasi full dalam tugas-tugasnya. Bahkan lebih jauh lagi kami komisi waktu itu meminta supaya mereka ditempatkan dalam satu tempat yang sering disebutkan ya safe house kan. Tetapi karena dirasa belum terlalu diperlukan, hanya sebagai planning kalau ada hal-hal emergensi, maka itu tidak perlu ditindaklanjuti. Artinya sejak awal komisi melihat pentingnya menjaga jangan ada intervensi, pentingnya public trust untuk memastikan penanganannya berjalan, terutama karena di proses awal ini mengundang perhatian yang demikian besar. Itulah sebabnya dalam pelimpahan tahap 2 kemarin berjalan secara akuntabel. Proses perkara ya kami lihat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijalankan secara profesional oleh tim JPU dan sampai pada tuntutan kemarin. Perbedaan pandangan dan pendapat Mas Rizky itu hal yang biasa, hal yang wajar. Namun perbedaan pandangan dan pendapat itu secara normatif ada di dalam ruang persidangan, ya disitulah terbentuknya keadilan nanti dalam putusan dan pertimbangan hakim. Dugaan intervensi ini Pak Barita memang tidak bisa dihilangkan atau dihapuskan dalam penanganan kasus-kasus besar Pak ya, betul. Lalu bagaimana kejaksaan ini seharusnya memastikan bahwa benar-benar tidak ada intervensi dalam penanganan perkara ini agar mendapatkan public trust yang dikatakan oleh Pak Barita Simanjuntak tadi? Ya pertama transparansi ya. Kenapa misalnya kemarin itu sudah disampaikan. Jadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum langsung loh Mas yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan publik ya. Lalu kemudian tuntutannya, tuntutan pada FS itu kan tuntutan seumur hidup. Itu bukan tindak pidana ringan. Itu 340 itu memberikan ancaman hukuman mati, seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun. Jadi kalau dalam tanda petik ada intervensi tentu tidak mungkin dituntut demikian berat. Seumur hidup itu sampai hayat di kandung badan akan dipenjara terus itu. Jadi itu bukan hal yang ringan. Nah ini harus dilihat. Namun berapa lama seorang harus dituntut itu sepenuhnya kewenangan penuntutan yang kami komisi tidak bisa mengintervensi. Karena itu adalah kekuasaan penuntutan yang diatur di undang-undang. Negara kita ini adalah negara hukum, tertib hukum yang baik tentu akan menjamin penegakan hukum yang baik. Dan dengan tuntutan yang dilakukan kemarin kita melihat ketentuan KUHAP ya yang diatur dalam persidangan itu dijalankan secara profesional oleh tim JPU dalam penanganan perkara ini. Itu salah satu bentuk ya konkretnya bagaimana kita memastikan. Lah kalau tuntutannya demikian berat, ya masuk anginnya dalam tanda petik di bagian mana gitu. Tapi kendati pun demikian, namanya dinamika penegakan hukum itu dan setiap keinginan orang untuk bebas dari
ancaman hukuman selalu ada. Kita tetap membuka sistem pengawasan, ya, laporan-laporan masyarakat, kerjasama dengan intelijen untuk memastikan jangan sampai terjadi itu. Sehingga dengan penanganan kasus ini sampai nanti putusan dan keputusan hakim yang berkekuatan tetap dapat kita lihat sebagai bentuk, ya, tegaknya supremasi hukum, equality before the law, dan due process of law, Mas Rizky. Baik, terima kasih Pak Barita Simanjuntak. Kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita di segmen selanjutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.